Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang agung, yang maha besar, yang mulia, yang kudus dan yang sempurna. Kau memberi diri untuk bersekutu dengan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Tanpa Engkau kami tidak ada nilainya apa-apa. Tanpa Engkau binasalah kami semua Tuhan. Oleh karena itu kami sambut anugerah-Mu dengan kami semakin mengabdi kepada Engkau. Sehingga nyanyian kami, Kaulah segalanya bagi kami, bukan sekedar di mulut bibir saja, tapi nyata dalam tindakan kami sehari-hari. Untuk itulah Roh Kudus berotoritaslah dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami. Jangan ada paradigma konsep tata nilai mindset kami mengadakan perlawanan terhadap firman Tuhan. Jika ada firman tidak cocok pada kami, bukan firman yang berubah, tapi kami yang berubah. Untuk itulah Tuhan, lawati kami semua tidak terkecuali, sebab dalam nama Yesus kami siap dilawati kebarang firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Tuhan baik, amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang bapak beli mobil Mercy. Beli mobil apa? Mercy. Harganya 2,2 miliar. Begitu dia sampai ke showroom, dia kasih cash. Kaget kepala pemasarannya. Langsung cash, Pak. Iya. Oh, kalau cash ada hadiahnya. Motor seharga 25 juta. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Seharga berapa? 25 juta. Kemudian, oh ya, kaget bapak ini dapat hadiah. Dia lihat motor yang dikasih, dia tertarik. Dia bawa pulang motornya, mobilnya ditinggalin. Nyambung? Halo? Acap kali kita datang ke Tuhan Yesus sekedar dapat bonus, gak dapat pribadinya. Ngawur, ngawur, dan ngawur. 10 orang sakit kusta, pernah dengar? Datang ke dukun atau ke Tuhan Yesus? Jawab. Datang ke Tuhan Yesus. Berapa yang sembuh? Berapa yang dapat hal yang utama? 1. Jangan lupa, 1. Kesembuhan itu bonus. Anda menjadi kaya itu bonus. Anda menjadi pintar itu bonus. Tapi jangan lupa, mayoritas orang ke gereja mengejar bonus, tapi tidak mengejar pribadi Yesus. Sehingga pribadi Yesus gak pernah hidup dalam diri kita. Yang sombong tetap sombong, yang pembohong tetap pembohong, yang kasar tetap kasar, yang penipu tetap penipu, yang berzina tetap berzina. Ini menyedihkan, menyedihkan, dan menyedihkan. Kristen tidak kelihatan di kesembuhan. Halo? Kristen gak kelihatan di kesembuhan. Kristen tidak kelihatan di kekayaan. Kristen tidak kelihatan di kecantikan dan kegantengan. Kristen kelihatan di kelakuan yang benar. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Ini penting. Mari kita buka Alkitab kita Matius 16 ayat 21 sampai 26. Matius 16 ayat 21 sampai 26. Kalau sudah dapat, sebagaimana biasa saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Matius 16 ayat berapa Bapak Ibu? 21 sampai 26. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Saya mulai. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lanjut. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Katakan amin. Saya tanya Bapak Ibu jemaat sekalian, pernah enggak Tuhan ngomong bohong? Pernah enggak Tuhan ngomong bohong? Pernah enggak Tuhan ngomong sekedar bobotnya gertakan? Pernah Tuhan ngomong bobot omongannya sekedar lip service? Tidak. Omongan Tuhan pasti benar. Katakan amin. Omongan Tuhan pasti benar. Ayat 25-26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Banyak orang bicara harga diri, tapi jarang orang bicara nilai diri. Orang yang terlalu mempertahankan harga dirinya, pasti kehilangan harga dirinya. Harga diri itu semu, itu nilai semu. Harga diri misalnya gelar-gelar akademik, itu seringkali kita pakai gelar, harga diri. Sehingga ketika yang lebih rendah menegur kita, lu tahu nggak, gue S3. Waduh, harga diri itu. Harga diri karena usia, aku lebih tua dari Anda, itu harga diri. Aku lebih tinggi jabatannya dari Anda, itu harga diri. Aku lebih kaya dari Anda, itu harga diri. Itu nilai semu. Gak pantas jadi nilai. Yang jadi nilai apa? Nilai diri. Ulangi apa? Nilai diri. Dilihat dari mana? Kasih, kelemah lembutan, rendah hati, sabar, ada penguasaan diri, buah rohnya nyata, itu nilai diri. Jangan hormati orang sekedar penampilan harga diri. Anda mental penjilat nanti. Hormatilah orang karena nilai dirinya tinggi sekali. Maka orang yang punya nilai diri tinggi pasti menjaga kekudusan. Pasti sopan, pasti lemah lembut, pasti rendah hati. Sayang, orang Kristen selalu menekankan harga diri, bukan nilai diri. Makanya Tuhan bilang ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Yesus tidak pernah ngomong sekedar lip service. Ini kebenaran, karena rata-rata manusia menganggap isi dunia, harta, kekayaan materi, kecantikan, kegantengan, jabatan-jabatan sebagai sesuatu yang utama. Sehingga itu dikejar, nyawa kita hilang. Tuhan Yesus ngomong itu kebenaran. Karena kenyataan banyak kita seperti itu. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itu pertanyaan retoris yang gak perlu jawaban. Karena orang-orang yang mengandalkan nilai-nilai dunia ini akhirnya akan menyedihkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan dari ayat 21. Lihat ayat 21. Apakah ada di layar? Wow. Kalimat apa yang pertama? Sejak waktu itu. Ada unsur kata petunjuk bukan? Waktu apa? Sejak waktu Petrus mengakui engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Konsekuensi logis, Yesus penyandang kemesiasan, maka dia jelaskan apa arti Mesias. Saudara, jangan lupa, ucapan yang benar tidak sama dengan pemahaman yang benar.
Saya ngerti? Banyak nyanyian kita benar, tapi pemahaman kita nggak benar. Jangan lupa, pemahaman yang benar tidak sama dengan kelakuan yang benar. Tahun ini saya 33 tahun dosen teologi. Setiap alumni sekolah teologi S1, S2, S3 saya bilang begini, hati-hati ya, kalian bisa masuk neraka. Kaget mereka. Loh, jangan gitu dong Pak Ridwan. Saya sekolah-sekolah tinggi-tinggi, saya melayani Tuhan, masa bisa masuk neraka? Oh, bisa. Kalau pemahamanmu benar, kelakuanmu gak benar. Jangankan murid saya, murid Tuhan Yesus langsung, Profesor Doktor Teologi Yudas Iskariot bisa masuk neraka. Apalagi model kayak lo. Nyambung gak? Ikut Yesus bukan sekedar nyanyiannya benar, khotbahnya benar. Ikut Yesus harus kelihatan dengan kelakuannya benar. Nyambung? Itu yang saya bilang pernah di sini. Ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar, tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Kenapa ketawa? Nyambung kan? Ya. Ada bapak-bapak kasar sekali sama istrinya, tapi lembut sekali sama istri orang. Mujizat opo iki? Ya. Ada pengkhotbah asal khotbah gemetar-gemetar. Saudara-saudara, Allah dahsyat, asal khotbah gemetar-gemetar. Begitu dia bawa mobil, orang lain gemetar sama dia. Halo, jangan lihat rohani orang waktu ibadah. Gampang sekali orang berpenampilan rohani waktu ibadah. Jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang buta celik. Karena itu bukan ukuran rohani. Itu bukan ukuran rohani. Tuntaslah mental dukun kita. Itu bukan ukuran rohani. Mau lihat rohani saya? Tinggallah di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari. Amin. Amin. Tepuk tangan. Ya. Lihat kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, sejak pengakuan Petrus yang benar, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus menjelaskan ayat 21. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, apa itu Mesias? Konsekuensi logis dia penyandang kemesiasan, dia harus pergi ke Yerusalem. Dia menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah Mesias menurut pikiran Allah. Terima enggak Petrus? Halo, terima enggak Petrus? Tidak. Marah dia. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Wow. Ucapan Petrus benar, pemahaman yang gak benar. Hati-hati. Engkau adalah Mesias. Tahu arti Mesias dalam bahasa Yunani? Kita akrab kan bahasa Yunaninya? Kristus. Kristus itu bahasa Yunani. Artinya apa? Yang diurapi. Ulangi. Yang diurapi. Apa arti yang diurapi? Seringkali gak diajari. Sehingga banyak orang salah mengerti arti yang diurapi. Saya sedih, banyak bapak-bapak, ibu-ibu orang Kristen kemana-mana bawa minyak urapan. Kan ini pembodohan. Saya ulangi, ini pembodohan. Saudara, urapan itu lambangnya dari minyak. Lambang. Sehingga ketika saya mendoakan satu rumah di Pondok Indah, rumah baru. Begitu saya mau berdoa, tuan rumah bilang apa? Pak Ridwan bawa minyak urapan enggak? Enggak. Wah, gimana berdoa? Wow, hebat sekali. Tuhan tergantung sama minyak. Bahaya sekali ini. Ada minyak, nggak ada minyak, nggak mempengaruhi kuasa Tuhan. Karena minyak itu lambang. Bisa tampilkan operator 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Bisa tampilkan operator? Kalau sudah dapat kita sama-sama baca 2 Korintus 4
ayat 18. 1, 2, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Minyak itu, kalau ini minyak, kelihatan atau enggak? Kelihatan. Itu nilai sementara, lambang. Yang kekal apa? Maknanya. Ulangi, maknanya. Saudara, bisa enggak kita dapat kelapa langsung dapat minyak? Enggak bisa. Maka arti diurapi artinya apa? Mengalami proses penderitaan dan berkorban sehingga mengandung nilai. Itu arti diurapi. Saya ulangi, arti diurapi adalah mengalami proses penderitaan, berkorban sehingga mengandung nilai. Itu arti diurapi. Saya sedih, itu hamba yang diurapi loh. Dia penuh urapan. Tapi selalu mikir bagaimana duitnya ganti-ganti mobil baru. Ini bukan ukuran urapan. Urapan itu bicara pengorbanan. Saya bingung, Anda gak kenal Yesus. Yesus itu berkorban. Makanya kelapa supaya jadi minyak, bagaimana caranya? Kelapa itu di pohon kelapa. Katakan amin. Bagaimana jadi minyak? Harus dijatuhkan. Ulangi, harus diapain? Bapak, ibu, anak-anak muda, saya kasih tahu kita sekalian, rata-rata kita mental tinggi hati yang harus dijatuhkan dulu. Jangan pura-pura gak nyambung lah. Kita rata-rata mental tinggi hati, harus dijatuhkan dulu. Makanya kata Tuhan, persembahan yang indah sama Tuhan adalah jiwa yang hancur. Anda nangis bertobat. Setelah kelapa jatuh, sudah langsung jadi minyak gak dia? Enggak, kelapa ini harus diapain? Dikupas sabutnya, dijambak, dijenggut sampai botak. Kesombongan kita, mahkota-mahkota yang dikagumi dunia harus dibotakin. Tanpa dibotakin, mahkota surgawi gak bisa ditempatkan kepada Anda. Karena mahkota dunia Anda masih pakai. Makanya jabatan, kecantikan, kegantengan, gelar bukan mahkota. Itu fungsi, bukan kebanggaan. Itu tanggung jawab. Dengar baik-baik dong. Seorang pengacara terkenal, gak usah sebut namanya. Dia ulang tahun, saya diundang khotbah. Setelah itu dia bilang apa? Pak Ridwan, saya mau tunjuk sesuatu. Apa ini? Adalah Pak Ridwan. Dia bawa saya ke ruangan yang cukup besar. Mungkin segede ruangan ini. Garasi mobilnya. Ada apa sudah? Dia kasih tunjuk ada mobil yang masih dibungkus. Tahu nggak apa ini? Ya mobil lah saya bilang. Tebak Pak? Nggak tebak-tebakan saya. Dia buka mobilnya. Memang mobil mewah. Tahu nggak harganya Pak? Aduh, kamu makin bertanya ini makin kelihatan bodohmu, saya bilang. Pak Ridwan, harganya sekian M, dia sebut jumlah yang sangat gede. Saya bilang, itulah bodohmu. Banyak sekali duitmu hanya untuk beli mobil, cuman 2 bangkunya. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Duit kamu itu bisa saya gunakan beli bus. Beberapa buah bisa 100 lebih bangkunya. Kau bicara harga diri, kau tidak bicara nilai diri. Nyambung gak? Kayaknya gak rela muka lo. Seringkali kita bicara nilai-nilai harga diri bukan nilai diri. Petrus bicara hal-hal yang menurut dia nilai. Sehingga ketika bicara urapan, itu bicara pengorbanan, dia marah, dia gak setuju. Halo, kelapa itu harus dibotakin. Setelah botak kelapa itu bisa langsung jadi minyak? Tidak, harus diapain? Dibelah. Saya kasih tahu Anda jangan pura-pura gak nyambung. Siapa yang dipakai Tuhan untuk membelah kita? Pasangan hidup kita. Dan pura-pura gak nyambung. Istri suami seringkali dipakai Tuhan jadi kampak buat lo.
Sehingga tidak ada kemunafikan kita di hadapan istri. Tidak ada kemunafikan kita di hadapan suami. Telanjang di hadapan Tuhan. Di hadapan istri. Halo, Anda bisa munafik di hadapan istri orang. Benar? Bisa. Tapi kalau Anda munafik sama istri juga, terlalu sempurna munafik Anda itu. Iyalah. Harus dibelah. Makanya pernikahan yang cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Katakan amin. Menikahlah dengan lawan jenis. Apa kata pertamanya? Lawan. Supaya dikampak kita. Dikuliti kita. Ya, Bapak Ibu, pernikahan yang gak cocok, itulah yang paling cocok di mata Tuhan. Sehingga kalau Anda makin gak cocok sama istrimu, makin gak cocok dengan suamimu, ketika dia tidur bilang sama Tuhan, aku cocok banget sama nih orang. Ucapkan kalimat iman yang bicara sangkal diri. Makin gak cocok dengan istrimu, makin gak cocok dengan suamimu, itu paling cocok dan membanggakan. Katakan amin. Ya. Halo, istrimu, suamimu bukan orang sempurna. Yang nyambung katakan amin. Jangan terlalu keras, nanti kelihatan akar pahitnya. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, gak ada yang sempurna. Lebih dalam, siapapun istrimu, siapapun suamimu, minimal punya dua sifat yang paling Anda jengkeli ada pada pasanganmu. Jangan pura-pura gak nyambung. Minimal dua sifat yang paling Anda jengkeli ada pada pasanganmu. Istrimu dan suamimu masing-masing kalian punya sifat menyebalkan. Jangan pura-pura ngerti. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, masing-masing punya sifat menyebalkan. Anda tahu nggak orang yang paling menyebalkan? Anda tahu nggak orang yang paling menyebalkan? Orang paling menyebalkan, hafal sifat menyebalkan pasangannya, dia nggak tahu bahwa dia punya sifat menyebalkan. Itu orang paling menyebalkan. Saya ulangi, itu orang paling menyebalkan. Siapa orang paling menyebalkan? Hafal sifat menyebalkan pasangannya, dia tidak tahu dia punya sifat menyebalkan. Itulah orang yang paling menyebalkan. Kelihatan di mana? Kalau Anda berani ngomong sama istrimu, kalau Anda berani ngomong sama suamimu, tahu nggak lo? Gua nyesel kok nama lo. Itu orang paling menyebalkan. Siapa paling menyesal dengan pasangannya, itu orang paling menyebalkan. Karena di balik Anda menyesal menikah dengan pasanganmu, Anda sedang rekam sifat jeleknya. Anda nggak tahu, Anda pun punya sifat jelek. Katakan amin. Ya. Lebih sempurna sifat menyebalkan Anda kalau Anda berani ngomong sama pasangan Anda. Catat ya seumur hidup ya. Catat seumur hidup. Lu beruntung kawin sama gua. Itu lebih sempurna sifat menyebalkannya. Saya kasih tahu Anda. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, kalau dia tidur bilang sama Tuhan, Tuhan aku beruntung menikah dengan dia. Jarang amin kalau kot begini. Susah emang. Saudara, saya ulangi, makin mempersulit hidupmu pasanganmu, itulah yang paling cocok dan membanggakan. Supaya Anda mengerti apa arti diurapi. Ada dua ibu. Ada berapa ibu? Ibu A dan ibu B. Mereka punya anak. Satu sekolah di SMA BPK Penabur. Lulus dua-duanya. Perhatikan. Lulus dua-duanya. Dua-duanya cari perguruan tinggi. Ibu A, anak ibu A masuk di Harvard University. Pernah dengar Harvard? Halo, pernah dengar Harvard? Gampang gak masuknya atau susah? Gampang gak kuliahnya atau susah? Gampang gak dapat lulus atau susah? Serba susah, serba susah, serba susah. Ibu yang B, anaknya masuk kuliah di UBT. Pernah dengar UBT? Saya dramatisir sedikit ya, boleh ya, kan saya yang khotbah. UBT, Universitas Baru Terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang dapat gelarnya. Konsisten.
Ibu yang mana yang bangga terhadap anaknya? Jawab. Lebih keras. Ya, Bu, anak ibu kuliah di mana? Harvard dong. Yang benar, benar. Bangga sekali dia. Bangga sekali. Padahal anaknya penuh dengan kesulitan. Bangga ibunya. Padahal anaknya penuh dengan kesulitan. Ibu B, bangga enggak? Enggak, minder dia. Kalau ibu, anak ibu kuliah di mana? Mana? Yang jelas dong Bu, di mana? Bete lu. Minder dia. Kalian ketawa nyambung nggak? Kalau nggak nyambung capek saya khotbah. Ya, ngerti? Makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu, Tuhan bangga. Karena kau lagi kuliah di mana? Cerdas loh. Ubah paradigma. Jangan jadi anak gampangan, jangan cengeng, jangan manja. Anda nggak pernah dewasa. Makin sulit istrimu, makin sulit suamimu. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku kuliah di Harvard. Ini orang dosennya. Cocok Tuhan. Lanjutkan dan lestarikan Tuhan. Gak usah ketawa, amin. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Kayaknya penyesalan. Susah. Saudara, Yesus harus menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada ketika itu Mesias. Petrus marah. Tuhan, kiranya Allah menjawab itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Wow. Petrus menasihati Yesus. Padahal Yesus penasehat ajaib. Berarti Petrus lebih ajaib lagi. Kayak lo. Tahu nggak? Tuhan bilang, hai suami, kasihlah istrimu. Kau nasihat Yesus. Tuhan gua kasih. Dia cerewet, nanti dia makin ngelunjak dia. Lu nasihat Yesus. Tuhan bilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Enak aja Tuhan. Makin diinjak saya kalau tunduk-tunduk melulu. Lu nasihat Yesus. Tuhan bilang, bawalah perpuluhan. Tuhan, gajiku 5 juta. Anakku 5. Gak cukup 5 juta anak 5 untuk sebulan. Kalau dipotong perpuluhan, makin kurang dong. Kau suruh Tuhan Yesus les matematika sama lo. Jangan sombong. Omongan Tuhan pasti benar. Taati aja harga mati. Ini penting sekali. Mana pernah Anda bertuhankan Yesus kalau Anda gak taat sama dia? Siapa Tuhan Anda? Siapa yang Anda taati? Kalau Anda taati emosi Anda Tuhan Anda. Mana pernah Yesus Tuhan Anda? Kecuali hanya di nyanyian. Ini yang bahaya. Makanya banyak orang nanti teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, aku gak kenal kau. Ini kau pembuat kejahatan. Saudara, perbedaan signifikan. Saya ulangi, perbedaan signifikan. Kristen dengan agama lain apa Bapak Ibu? Kristen agama penebusan. Ulangi. Lebih keras lagi. Konsekuensi logis, kau ditebus, kau jangan kepunyaan diri kau lagi. Tersirat di mana? Jangan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu yang jadi. Itu doa Getsemane. Yesus ketika jadi manusia, dia menanggalkan ketuhanannya. Dia harus diurapi sampai mati di kayu salib, mati yang paling mengerikan. Secara fisik, secara jiwa, apalagi secara roh. Karena konsekuensi logis dia mati di kayu salib, penyandang dosa kita, maka dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu paling mengerikan. Tapi dia taat ke sana, taat ke sana. Saudara yang kekasih, ini penting sekali. Kalau kita ikut Yesus, jangan lagi kehendak kita yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, saya mau tanya Anda dan jangan jawab. Tolong jawab dalam hati Anda. Kehendak apa, ambisi apa yang ada dalam dirimu sedang mengendalikan dirimu? Pada siang hari ini tundukkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan kehendakku yang jadi.
Aku ingin seperti ini Tuhan. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kalau itu kita tegas kepada diri kita, disitulah kita mulai bertuhankan Yesus. Orang bertuhankan Yesus bukan dilihat di khotbahnya. Orang bertuhankan Yesus bukan kelihatan di penyembahannya. Tapi dia memperlakukan kehendak Tuhan bagi dirinya. Jadi bapak-bapak, kalau istri kita kurang hemat berkata-kata atau kurang hemat boros, doa semana bapak-bapak, Tuhan kalau boleh cawan ini lalulah. Tapi jangan kehendakku yang jadi Bapak, kehendakmu yang jadi. Nyambung gak? Maka Tuhan berkata dalam hatimu, kehendakku yang jadi, iya Tuhan, kasih istrimu, amin Tuhan. Di situ kita bertuhankan Yesus, bukan waktu ibadah. Kalau Anda masih kasar sama istri, saya kasih tahu Anda bapak-bapak. Kalau Anda masih kasar sama istri, memang diri lu Tuhan lu. Dan pura-pura kan dengar. Kalau Anda masih rubah firman Tuhan ibu-ibu, bukan hai istri tunduk pada suami, tapi kau rubah hai istri tanduk suamimu. Memang gak pernah Yesus Tuhanmu. Walaupun kau menyembah terharu-terharu. Karena bukan itu ukurannya, di ketaatan ukurannya. Karena Tuhan Yesus menebus kita, membeli kita, Dia Tuhan, kita hamba. Dia Kyrios, kita doulos. Bukan Dia yang taat sama kita. Kita yang taat sama Dia. Yang terjadi di gereja, kita mau Tuhan taat sama kita. Kan ngaco. Tuhan suruh baca Alkitab tiap hari. Banyak enggak orang gereja malas baca Alkitab? Halo? Jawab dong. Banyak enggak orang gereja malas baca Alkitab? Saya tahu orang di ruangan ini malas baca Alkitab. Mau saya kasih tahu orangnya? Persis di sebelah kanan Anda itu orang malas baca Alkitab. Iya, di sebelah kanan Anda itu orang malas baca Alkitab. Lebih malas lagi sebelah kiri lo. Karena orang malas selalu lihat kanan, kiri. Kenapa enggak gini langsung? Jangan ada dusta di antara kita lah. Halo, kalau kau malas baca Alkitab, bobrok rohanimu. Siapapun Anda di ruangan ini, dengar baik-baik. Kuatlah dalam kerohanian yang tidak populer. Saya senang Pak Niko mulai menekankan baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Jangan keluar dari rumah tanpa baca Alkitab. Saya senang. Saya bilang ngomong lu itu kasar sekali. Apa dibilang? Pak Ridwan, saya orang Sumatera. Jangan titik. Kalau Sumatera titik, lu binasa masuk neraka. Hidupku bukan aku lagi, itu harus kita kejar. Yang lama harus berlalu. Dipoles dong ucapanmu. Iya deh Pak, baca Alkitab tiap hari. Iya Pak. Dan memang dia baca Alkitab tiap hari. Mulai dia terjadi pergeseran kan. Mulai lembut dia kan. Lu nyambung gak sih? Iya. Saudara yang kekasih, firman ini berkuasa untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Tanpa itu mana bisa kita berubah kelakuan kita. Baca Alkitab. Disuruh Tuhan baca Alkitab tiap hari, kita gak mau. Tuhan suruh kita balaslah kejahatan dengan kebaikan, kita gak mau. Tuhan suruh kasih istrimu tunduk pada suami, kita gak mau. Tuhan suruh bawa perpuluhan, pergilah beritakan Injil, kita gak mau. Begitu kita liburan ke Singapura, kita suruh Tuhan Yesus bukan? Tuhan, kami mau liburan ke Singapura, lindungi pesawat kami. Tuhan Yesus bilang apa? Iya bos. Karena Yesus budak lo. Kacau kekristenan seperti ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, untuk bertuhankan Yesus, mengerti yang diurapi Mesias anak Allah yang hidup, pertuhankan dia dalam hidupmu. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, artinya apa? Setiap orang yang mau taat padaku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, baru bisa mengikut Yesus, baru bisa Kristen. Sangkal diri itu harus lifestyle kita semua. Mulai di mana? Di rumah. Di rumah. Tingkat kesulitan dalam hubungan manusia tertinggi suami istri.
Halo, gampang sekali kita lembut sama istri orang kan? Gampang lah. Kalau ada ibu-ibu, salam saya Pak Ridwan. Pak Ridwan itu baik ya. Saya bilang, Bu, ibu gak kenal saya. Mau tanya saya baik atau tidak? Tanya sama si Homilin, ngai punya istri manusia langka itu. Tanya sama dia, benar gak saya baik? Jangan tertarik pujian orang. Berbahagialah Anda kalau suami istri saling memuji. Itu keren. Ini penting sekali. Bapak, Ibu, saudara kekasih, Petrus gak suka bicara pengorbanan. Karena apa? Melalui pengorbanan aku ditebus. Kalau aku ditebus, aku harus taat sama Yesus. Wow. Orang suka Yesus objek, kita subjek. Inilah ngaco. Bapak, Ibu, perhatikan baik-baik. Saya butuh konsentrasi Anda secara khusus bagian-bagian ini. Alkitab kita banyak bagiannya. Benar? Tapi terutama 2 bagian. Berapa bagian terutama? 2. Perhatikan baik-baik. Apa itu? Apa 2 bagian? Catat baik-baik. Perintah dan janji. Ulangi. Perintah dan janji. Perhatikan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Kritisi. Jemaat suka yang mana? Ngeri kan? Serem kan? Kejahatan yang mengerikan. Kau sedang dikuasai iblis. Kau pegang janji, perintah kau gak lakukan. Iblis sekarang datang seperti malaikat terang. Kita dengar firman Tuhan, perintah dan janji. Kita tangkap janji, perintah enggak. Mengerikan. Mengerikan. Anda tahu siapa yang disebut bapak orang beriman? Jawab. Abraham. Allah bicara, Abraham, Abraham. Kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Tolong kritisi, itu perintah atau janji? Janji. Berikutnya Allah berfirman, Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi, sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji? Tolong kritisi, di mana Abraham lulus disebut bapak beriman? Di janji atau di perintah? Di perintah. Catat dong. Kenapa Kristen gak cerdas? Catat dong. Perintah dan janji. Perhatikan lagi baik-baik. Pelajaran bahasa Indonesia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tolong kritisi. Mana kalimat pengakibat? Mana kalimat akibat? Ada yang tahu? Kalimat pengakibat yang mana? Perintah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu pengakibat. Akibatnya apa? Semuanya ditambahkan kepadamu. Semuanya ditambahkan kepadamu. Itu akibat. Berarti kalimat kuncinya diperintah. Cerdas dong. Perhatikan baik-baik. Kalau kita punya pembantu. Saya ulangi. Kalau kita punya pembantu. Kita bilang gini, Mbak, bersihkan rumah kami menurut standar kami. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan dia atau kesukaan kita? Tangkap ya. Itu kesukaan dia atau kesukaan kita? Mbak, masak di rumah ini tidak boleh pakai micin. Garam sedikit, lakukan itu. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan dia atau kesukaan kita? Tangkap. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Ulangi. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau kau lakukan Mbak ini konsisten 1 tahun, saya beli kau motor. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan dia atau kesukaan kita? Ngerti? Ayo cerdas dong. Janji Tuhan itu kesukaan kita. Perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan. Lebih dalam, mana lebih tinggi derajatnya? Kesukaan Tuhan atau kesukaan kita?
Cerdas ya. Amin. Perhatikan baik-baik. Di mana kau disebut beriman? Kalau kesukaan Tuhan sudah jadi kesukaan Anda. Tangkap. Beruntunglah Anda sebelum mati dengar firman hari ini. Supaya kalau bulan depan Anda mati agak beres sedikit. Catat baik-baik. Khotbahlah kebenaran walaupun gak diundang lagi. Khotbah kebenaran. Beruntunglah Anda sebelum mati dengar firman hari ini. Supaya kalau bulan depan Anda mati agak beres hidup lo. Catat baik-baik. Ini akhir zaman saudara. Apa jadinya? Perhatikan baik-baik. Apa jadinya? Pembantu kita tangkap janji kita, lupa perintah kita. Halo. Tangkap janji kita karena dia suka sekali motor, dia pegang itu janji, tapi perintah enggak. Apa akibatnya? Kesukaan kita terganggu Bapak Ibu. Rumah kita jadi jorok karena dia tidak melakukan perintah. Dia masak tetap pakai micin karena dia tidak melakukan perintah. Dia masak tetap garamnya ukuran umum karena dia tidak melakukan perintah. Saking dia pegang janji kita, halo, saking dia pegang janji kita, dia karang lagu tentang janji-janji kita. Itulah yang terjadi di gereja. Saya ingatkan Anda, sebaiknya gereja sedikit sekali nyanyi tentang janji. Harus banyak lagu tentang ketaatan. Baru mulai waras itu gereja. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Maka pembantu kita nyanyi. Bapak Ibu 1 tahun beli motor. Bapak Ibu 1 tahun beli motor. Tapi bangun kesiangan dia. Dia gak bersihkan rumah kita. Dia masak tetap pakai micin, gak sesuai dengan perintah kita. Bapak Ibu 1 tahun beli motor. Saya tanya Anda. Nyanyiannya di kamar tidur, di kamar mandi, di dapur. Nyanyiannya itu mengenakkan telinga kita atau menyakiti telinga kita? Jawab. Lebih keras. Menyakiti. Itulah yang terjadi sekarang di gereja. Malas baca Alkitab. Bohongin pasangan, suka buka situs porno, melawan orang tua, menipu sombong, nyanyi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kalau gua Tuhan, langsung saya bilang petir sambar nih orang. Biar angus nih orang. Halo, Tuhan Yesus bukan objek lo, dia subjek, dia penebus, dia mati di kayu salib karena dosa dan kejahatan kita. Jangan lagi perbudak dia dong. Saya kadang-kadang sedih kalau Anda suka nyanyi menyembah terharu-terharu, tapi sehari-hari lo, kelakuan lo mengharukan, ini mengerikan. Ayolah, jangan ada dusta di antara kita lah. Tuhan sayang sama Anda, maka khotbah kebenaran sampai ke telinga Anda. Ya, ini penting sekali. Apa akibatnya? Pembantu kita ngarang lagu tentang janji, pegang janji kita, lupa perintah kita. 1 tahun kemudian dia tagih janji kita. Bapak Ibu, ini sudah 1 tahun. Kita bilang, ada apa? Bapak Ibu janji beli saya motor. Kalau apa? Dia kesal. Nggak ada kalau-kalau. Pokoknya Bapak Ibu janji beli saya motor. Dengar baik-baik Mbak. Ada kalimat sebelumnya. Makanya kami beli motor. Dia jengkel, dia marah. Bapak Ibu mau mengadalin saya ya? Mau bohong ya? Mana motornya? Halo, jujur. Kita beli motor nggak dia? Jawab. Kita beli motor nggak dia? Yang keras. Tidak. Apa yang terjadi? Kita pecat dia. Ngerti? Ngerti dong. Karena muka lo ini pada mau dipecat Yesus masalahnya. Ayolah. Mau dipecat Anda. Kenapa khotbah ini diberitakan? Supaya tidak terjadi pemecatan. Kalau Anda mulai geser, iman Anda kepada perintah bukan pada janji. Saya sedih tidak sedikit pendeta, tidak sedikit pembawa acara menggunakan mimbar gereja dengan statement-statement mengerikan. Apa itu? Saya klaim janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Ini ngaco nih. Kapan lu bayar premi? Sakit gak lu? Tuhan Yesus yang bayar premi, bukan lo. Lu jangan klaim janji. Lu klaim perintah Tuhan.
Kristen indah di ketaatan, bukan di kesembuhan. Maka gak usah lagi doa puasa supaya sembuh. Gak usah lagi doa puasa supaya kau gak punya anak dapat anak. Gak usah puasa supaya kau kaya. Gak usah doa puasa supaya kau dapat jabatan tinggi. Gak usah. Doa puasalah dengan perjuangan yang indah supaya kau setia sama Tuhan Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya. Saya takut malaikat kasih backsound. Bohong. Ayo dong. Saya balik. Pembantu kita, pegang perintah kita, lupa janji kita. Pegang perintah kita, enggak dia pegang janji kita. Akibatnya, dia bersihkan rumah kita menurut standar kita, walaupun dia capek. Ini sangkal diri. Dia masak tidak pakai micin walaupun gak enak sama dia. Dia masak garam sedikit sesuai dengan perintah kita walaupun sama dia hambar. Sangkal diri dan pikul salib. Dia kerjakan dengan konsisten. 1 tahun dia tidak tagih janji kita. Halo, dia tidak tagih janji kita. Karena dia lupa janji kita. Karena dia tidak pegang janji kita. Jujur jawab, kita beliin motor gak dia? Kita beli motor, bahkan kita naikkan gaji sama dia. Tepuk tangan yang keras. Catat baik-baik. Orang taat tidak mengejar janji. Orang taat mengejar perkenanan dari tuannya. Cerdas dong. Jangan hanya nyanyi, jangan hanya teori. Orang taat tidak mengejar berkat. Orang taat dikejar berkat. Orang taat tidak mengejar kesembuhan. Orang taat dikejar kesembuhan. Kalau begini, mulai cerdas kita. Gak usah khotbah berkat. Gak usah khotbah kesembuhan. Khotbah saja kebenaran untuk supaya jemaat taat. Sehingga jemaat itu dikejar berkat dan dikejar kesembuhan. Kesembuhan dan berkat gak usah khotbahi. Tapi kalau saya khotbah di Madura, saya khotbah di Sulawesi, saya khotbah di Padang, saya khotbah di Aceh, saya khotbah di Turki, saya khotbah di Johor, saya khotbah di Malaysia, saya khotbah di Thailand Selatan, saya khotbah di Filipina Selatan. Banyak orang-orang Islam yang sangat fanatik sana. Saya khotbah tentang kesembuhan. Karena apa? Mereka belum percaya. Khotbahlah kesembuhan, khotbah berkat, khotbah mujizat bagi mereka yang belum percaya. Kalau sudah percaya, khotbahlah perintah Tuhan, khotbahlah ketaatan kepada Tuhan, supaya Anda mencapai garis akhir, supaya Anda tidak mengejar berkat, tapi Anda dikejar berkat. Tangkap dong. Saya sedih kalau gereja ini selalu mengundang khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga. Nanti jemaat gak dewasa, gak bertumbuh. Tapi khotbahlah supaya kita taat. Tuhan sedih kalau Anda Bapak, Ibu, anak-anak sekalian. Tuhan sedih kalau Anda malas baca Alkitab. Lebih sedih lagi kalau kalian dengar khotbah hari ini, besok masih malas juga. Itu bahasa Jermannya dablek. Tolong tersinggung. Berarti Anda belum mati rasa. Bagian akhir. Ketaatan yang dituntut pada Yesus ketika jadi manusia, itu paling tinggi tingkat kesulitannya. Nomor 2 tingkat kesulitan yang paling tinggi adalah Abraham. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yang kau kasih, sembelih dia. Itu ketaatan nomor 2 paling sulit. Kalau Allah bicara nanti malam sama saya, Ridwan Huta Barat. Ya Tuhan, anak lu kan 2, si Aseng Huta Barat dengan si Amoy Huta Barat. Ya kenapa Tuhan? Ambil salah satu ke parkiran Pondok Indah Mall, sembelih dia jam 12 malam. Langsung saya bilang, saya tidak mau Tuhan. Sembelih, gak mau. Makanya suara itu gak akan pernah datang ke saya. Mungkin ke lu pernah nanti. Kalau saya enggak. Makanya Ridwan Huta Barat tidak pernah jadi bapak orang beriman. Saya anak yang beriman. Saya cucu orang beriman.
maka tingkat kesulitan yang dituntut kita taat jauh lebih ringan daripada Abraham, apalagi Yesus. Dengar baik-baik. Salah satu perintah Tuhan sama saya apa? Hai suami, kasihlah istrimu. Itu perintah Tuhan atau janji Tuhan? Perintah Tuhan. Kritisi. Kita mengasihi istri tergantung kelakuan dia atau tidak? Tidak. Kalau tergantung kelakuan istri kita, ada kebergantungan kita pada dia, berarti dia Tuhan kita. Cerdas dong. Saudara, itu yang saya bilang. Banyak sifat menjengkelkan dalam diri saya terhadap istri saya. Demikian sebaliknya. Saya orang Batak, gak usah saya jelaskan pun Anda tahu. Saya dulu kuliah teater, kuliah musik, saya dosen drama musikal. Saya bisa main piano sampai jam 2 malam sampai jam 3 dini hari dulu di pub atau di mana saja. Pulang, halo, saya tidak disiplin, super jorok. Pulang, tidak mandi, tidak ganti baju, tidur. Itu ritual Nusa Barat, super jorok. Ketemu wanita Tionghoa, wo aini ni aiwo. Kami menikah, istri saya orang Chinese Totok, mertua saya dari Chungkwo, Pak Me. Tahu Pak Me? Ya enggak tahu, memang gue pikirin lo. Istri saya super sangat bersih sekali banget. Sarjana teknik kimia. Kacamatanya 1, kimia. Konflik kami. Rumah kami dipel 5 kali 1 hari. Kalau Anda kurang kerjaan datang ke rumah saya, cari lemari manapun, geser. Lantai bekas bawah lemari, saya ulangi, lantai bekas bawah lemari, Anda letakkan tangan Anda gosok. Saya jamin di tangan Anda gak ada debu. Di rumah kami gak ada debu. Di atas lemari, di atas jam dinding, di atas AC, tidak ada debu di rumah kami. Di rumah kami 2 yang menderita, saya dan debu. Itu menderita. Lu jangan ketawa, ini penderitaan. 6 tahun pernikahan kami, saya kasih tahu Anda. 6 tahun pernikahan kami saya gagal. Padahal saya sudah pendeta, saya sudah dosen teologi. Saya kasih tahu Anda, 6 tahun pernikahan kami saya gagal. Apa itu gagal? Saya rasanya nggak mampu melanjutkan perkawinan. Padahal saya sudah gembala, saya sudah pendeta, saya dosen teologi. Ketika dia tidur saya berdoa, Tuhan, kau bilang nggak boleh cerai. Iya, saya nggak cerai sama dia Tuhan. Kau bilang gak boleh buka cabang. Saya tidak buka cabang Tuhan. Cuma 1 istri saya Tuhan. Tapi jujur Tuhan, saya gak mampu melanjutkan perkawinan ini. Saya ngomong, saya jujur Tuhan. Saya gak mampu melanjutkan perkawinan ini. Karena peraturan istriku lebih ketat dari hukum Taurat. Saya gak mampu Tuhan. Tolong Tuhan, saya gak mampu. Kalau dia tidur, aku aman. Kalau dia bangun selalu ada sabda yang baru. Tolong Tuhan. Karena gak bisa cerai, karena gak bisa buka cabang, saya bilang sama Tuhan, cabutlah nyawa saya. Tahu Anda? Kalau Anda ngomong cabut nyawa artinya apa? Keputusasaan. Saya bilang sama Tuhan, cabutlah nyawa saya. Saya gak mampu Tuhan. Ku aman kalau homilin tidur. Ku susah kalau homilin bangun. Gak mampu rasanya. Saya ajak dia khotbah di Tamrin. Masuk lift. Saya pencet lantai 18. Saya mau pencet. Papa jangan, kaki saya. Ada apa sih, ada strum. Papa jorok, aduh. Kalau dia bilang jorok, sakit rasanya. Tapi Tuhan bilang kalimat iman. Ya Tuhan, cocok, aku cocok Tuhan. Aku cocok Tuhan. Dia buka tasnya, dia keluarkan tisu, dia bungkus jarinya, dia pencet. Cocok sekali. Sangat tidak mudah. Naik eskalator. Eskalator kan tangga berjalan. Saya naik spontan, pegang dong, kan bergerak dia. Papa jangan, jorok, aduh. Memang papa dari sononya jorok, aduh sakit sekali rasanya. Sakit sekali. Saya sama Tuhan, cocok banget aku sama ini orang. Cocok. Itu kalimat iman. Apa dia bilang? Pak, banyak orang naik.
Ya banyak Pak, ini mall. Kalau nggak banyak tutup mallnya. Apa dia bilang? Pak, apa sih nggak panjang sih pikirannya? Aduh, kaget lagi saya. Dia memang kampak sama Tuhan untuk saya. Dibelah saya. Papa banyak yang naik. Iya kenapa? Papa panjang dong mikirnya. Ada apa sih? Tahu nggak Pak? Banyak orang naik itu baru ngupil. Hah? Kaget saya. Jadi bayangan dia di kanan ini upil semua. Upil semua itu. Disuruh saya pakai kacamata dia. Aduh Tuhan. Jadi nggak boleh. Itu megang upil. Aduh apa? Capek rasanya. Yang kedua mau copot jantung saya. Tahu nggak Pak? Banyak naik itu ceboknya nggak bersih. Kaget saya. Jadi di kiri ini kotoran semua tuh. Saya bilang, Ma, pikiran Mama gimana sih? Iya, kalau nggak percaya Papa, kapan-kapan bawa stetoskop. Lihat ke situ. Kurang kerjaan saya bawa stetoskop untuk. Tapi itulah istri saya. Sedikit pun saya nggak niat ganti, apalagi buka cabang. 6 tahun perkawinan kami saya nggak mampu. Tapi justru saya dijamah Tuhan. Saya bertobat 6 tahun pernikahan saya. Tahun ke-7, apakah istri saya berubah? Enggak. Makin aneh-aneh. Tidak mudah Bapak Ibu. Makanya iman itu mulai dalam perkawinan. Bukan dalam pekerjaan, bukan dalam karir, bukan dalam khotbah. Bukan, dalam perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan lembaga DPR MPR. Bukan KPK. Lembaga pertama Tuhan ciptakan lembaga perkawinan. Adam dan bukan Adam dan Tejo, Adam dan Hawa. Bukan Hawa dan Fatimah, Adam dan Hawa. Halo, kalau ada di sini homoseks lesbian, saya kasih tahu Anda bertobat Anda. Itu penyimpangan dan kekejian di mata Tuhan. Kalau ada di sini homoseks lesbian, bukan kebetulan Anda di ruangan ini. Tolong berikan dirimu dijamah oleh Tuhan. Ya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Di luar itu, ciptaan tetangga Tuhan. Ya. Banyak sekali saya nggak cocok dengan istri saya. Tapi itu kita ingatkan. Perempuan dan laki-laki itu bukan sekedar beda. Tapi lawan. Lawan jenis. Makanya itu yang saya bilang. Selalu saya lihat pembodohan di pernikahan. Selalu saya lihat pembodohan di pernikahan. Asal saya hadir pernikahan orang di hotel mulia, Ritz Carlton atau sejenisnya, seorang menikah di salam. Selamat berbahagia, selamat berbahagia yang menikah. Ya Om, terima kasih. Saya lihat pembodohan tuh. Lain kali orang menikah salam, selamat bonyok. Selamat bonyok. Karena lu menikah dengan lawan jenis. Itu cerdas. Yang belum menikah, tunggu tanggal mainnya. Kalau lu menikah undang saya, pasti saya salam. Selamat bonyok. Gak ada orang menikah langsung cocok. Kecuali menikah dengan tiang listrik. Lu ketok gak ngelawan dia. Halo, makin gak cocok kau dengan istrimu. Makin gak cocok kau dengan suamimu. Itulah yang paling cocok. Makanya orang Kristen gak mungkin cerai. Ada itu Kristen cerai, itu bukan Kristen. KTP-nya doang itu Kristen. Dengar baik-baik. Dan pura-pura nggak ngerti. Siapa di antara Anda yang niat cerai, stop. Jangan niat cerai. Jangan lanjutkan. Dengar baik-baik. Jangan lanjutkan perceraian Anda. Karena Anda memiliki tingkat kesurupan yang paling tinggi kalau Anda cerai. Ya. Saya kasih tahu. Kalau ada kesurupan di lantai ini, saya ulangi. Kalau ada kesurupan lantai ini, gelepar-gelepar, mulutnya berbusa, matanya mendelik. Saya kasih tahu. Itu kesurupan roh jahat pangkat kopral. Itu roh jahat pangkatnya rendah. Kalau gelepar-gelepar. Kenapa? Roh jahatnya nggak canggih nyamar. Langsung ketahuan. Kerasuan roh jahat nih. Langsung ketahuan. Karena roh jahatnya nggak canggih nyamar. Tapi kalau Anda cerai, Anda berzina, Anda nyeleweng, Anda ke gereja tetap menyembah. Kaulah segala. Itu kesurupan kelas tinggi tuh. Karena roh jahat dalam diri Anda jenderal. Canggih banget, tetap berpenampilan rohani walaupun suka berzina. Terlalu canggih setan dalam diri Anda itu. Jangan ada dusta di antara kita. Bersyukurlah Anda kalau Anda suka nyeleweng ditegur hari ini.
Karena Tuhan sayang sama Anda. Dan jangan lanjuti. Jangan lanjuti. Supaya jangan binasa Anda. Ini penting. Istri saya kurang hemat berkata-kata. Super bersih. Hukum Tauratnya tinggi sekali. Cocok. Yang kedua. Istri saya super lambat. Karena perfeksionis sangat lambat. Mah, saya sudah bilang sama pekerja. 30 menit sebelum ibadah. Saya sudah hadir di sana supaya berdoa dulu. Iya Pak, ya Pak. Jadi 1 jam sebelum ibadah, Mama sudah di mobil. Iya Pak, ya Pak. Benar 1 jam saya nyalakan mobil, dia dalam. Begitu jalan, Pak tunggu, ada Pak. Jemuran belum dimasuk. Aduh. Dia masuk jemuran, itu lama banget. Dia akan jemur itu yang kena matahari, masuk ke jemuran dalam, harus di bagian dalam. Itu hukum Tauratnya. Kalau dia lupa, dia rasakan ke cuping telinganya bagian sensitif dengan panas. Dia balik. Terus dia rapikan. Saya tunggu di mobil 10 menit. Belum datang. Terlambat nih saya bilang. Tuhan terlambat. Aku sudah bilang bekerja 30 menit sebelum ibadah. Ini terlambat gara-gara istriku. Tuhan gimana ini Tuhan? Cocok banget aku sama dia. Rasa mau marah. Mau nangis, mau marah rasanya. 15 menit belum datang juga. Tuhan. 30 menit baru nongol dia. Pak yuk jalan. Apa jalan? Udah terlambat Ma. Apa dia bilang? Pak, Papa harus sabar. Kenapa lu gak kuburin saya langsung? Biar sabar kekal selama-lamanya. Cocok banget saya sama dia. Setiap saya mimpin seminar di Bali, di Singapura, atau di Kuala Lumpur, atau di Istanbul, atau di mana saja. Saya mimpin seminar, selalu saya bilang, temani saya. Berapa lama Pak seminarnya? 5 hari. Pak, hari kedua aku datang. Loh kenapa hari kedua? Aku nyusul. Kalau kelamaan, rumah terlalu jorok ditinggalin. Aduh, lu lebih cinta rumah daripada gua. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika saya mimpin seminar di Bali, keesokan harinya saya telepon. Ma, udah di mana? Udah di bandara Pak? Oh di bandara. Di mana sekarang? Di Lens. Jam berapa pesawatnya berangkat? 1,5 jam lagi. Oke. 1 jam lagi telepon saya. Untuk apa Pak? Ya supaya dia atur jemputan di Ngurah Rai. Iya ya Pak. 1 jam berikutnya dia nggak telepon. Cocok nggak? Cocok. Saya telepon nggak diangkat. Saya telepon nggak diangkat. Saya telepon nggak diangkat. 1 jam 50 menit diangkat. Pak, aku ditinggalin pesawat. Cocok banget. Istri saya ketinggalan pesawat bukan 2-3 kali. Cukup sering. Cocok banget saya sama dia. Mama kemana? Ya aku di lounge. Ketika boarding saya pergi ke gate-nya. Begitu aku pergi, kulihat toilet. Habis. Kalau dia ke toilet itu dari Sabang sampai Merauke. Mama bukan ditinggalin pesawat. Mama ninggalin pesawat. Dia asal ke toilet di bandara, dia kayak pegawai baru. Dia ke toilet, dia lihat lantainya basah. Dia lap dulu itu. Dia lap. Dia selalu bawa tisu kering itu yang tebal itu. Selalu dibawa di tasnya. Dia lap semua. Dilap itu hukum Taurat pertama dia. Hukum Taurat kedua, dia keluarkan alkohol dari tasnya. Dia lap itu toilet klosetnya. Terus dia lap pakai alkohol dulu. Setelah dilap dengan pakai alkohol, baru dikeluarkan tisu kering, dilapisin tisu kering. Baru dia duduk. Pesawatnya bukan duduk, udah berangkat. Ya mau udah keluar, mama pasti berangkat dong. Gak mungkin pilot bilang, Bapak Ibu sabar, Ibu homili lagi bersihkan toilet. Gak mungkin itu. Gak mungkin itu. Saudara, istri saya sangat-sangat perfeksionis. Saking perfeksionisnya yang gak perlu diperhatikan. Sehingga pesawat tidak memperhatikan dia lagi. Itu sering kali terjadi. Makin gak cocok, saya bilang, Tuhan kenapa kau kirim dia sama saya Tuhan? Tuhan bilang, apakah saya salah mengirim? Aku gak pernah salah. Itu cocok bagi kamu. Tolong Tuhan, mampukan saya. Kesabaran orang aslinya kelihatan bagaimana dia memperlakukan pasangannya. Perintah Tuhan, kasihlah istrimu. Sekalipun istriku super bersih dan banyak dia
kurang hemat berkata-kata, tetap mengasihi. Istri saya makin cerewet, makin saya kasih. Makin cerewet, makin saya kasih. Sampai mati dia cerewet, tetap saya makin kasih. Karena cerewet dia tidak punya kemampuan merubah firman. Bisa ngerti? Istri saya lambat sampai mati, tetap saya kasih. Karena kelambatan istri saya nggak bisa merubah firman Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu yang cepat, yang lambat hajar aja bleh. Nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa berubah itu firman. Anda tahu? Ketika saya ngajar sekolah teologi di program S2, ada orang Tionghoa di situ, mahasiswa saya, pintar, cerdas dan kritis. Lagi saya mengajar, dia angkat tangan. Pak Ridwan, saya mau tanya. Iya, kenapa? Jadi sekalipun bapak istri bapak cerewet sampai mati, bapak tetap mengasihi dia? Tetap saya kasih. Karena iman itu mengalamatkan kepada perintah Tuhan. Kasihlah istrimu, tetap saya kasih. Sekalipun dia lambat sampai mati. Sekalipun dia lambat sampai mati. Kasihlah istrimu, tidak bisa dibatalkan oleh kelambatan istri saya. Oke Pak Ridwan, saya minta maaf. Ya ada apa? Sekali lagi minta maaf Pak Ridwan. Ya ada apa? Kalau istri bapak berzina, bapak tetap mengasihi dia? Saya jujur, saya sangat kaget pertanyaan itu. Saya nggak siap dengan pertanyaan. Oh, saya bilang, maaf, saya tidak kebayang si homilin berzina. Apa dia bilang? Maaf Pak Ridwan, itu bukan jawaban. Jengkel saya. Lu jangan pojokin gua, saya bilang. Jangan pojokin gua. Apa dia bilang? Pak Ridwan, itu pun bukan jawaban. Aduh, kaget saya. Sampai agak sulit saya bernapas. Loh, Tuhan, kenapa kau kirim ini? Udah ada orang Tionghoa di rumah mempersulit saya. Kau kirim mahasiswa Tionghoa lagi nih, Tuhan. Ada apa ini, Tuhan? Saya bilang, Tuhan berikan aku hikmat. Tolong saya, Tuhan. Akhirnya apa saya bilang? Oke, saya menyerah. Tolong arahkan saya bilang. Oke, apa Pak? Oke, saya tanya kamu. Kalau istriku berzina, jahat gak dia? Ya jahat dong Pak Ridwan. Masa istri berzina gak jahat? Tangkap. Istri saya jahat kalau berzina kan? Ya jahat dong, tangkap. Yang kedua, kalau istriku berzina, dia ikut godaan setan dan penggembalaan setan gak? Ya dong, dia digoda setan dan digembalakan setan, makanya dia berzina. Oke. Sekarang arahkan saya. Sebaiknya saya tertarik dipengaruhi kejahatan istri saya. Saya tertarik dipengaruhi godaan dan penggembalaan setan terhadap istri saya. Atau saya tetap tertarik dan dipengaruhi oleh pengorbanan Kristus di kayu salib yang menyelamatkan aku. Sebaiknya saya mana tertarik. Dia nggak bisa jawab. Dia diam. Gak lama kemudian dia bangkit berdiri, rupanya dia tarik bagi dirinya. Jadi Pak Ridwan, kalau istriku berzina aku tetap mengasihi dia? Iya. Kenapa kau gak buat Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu sekalipun apapun yang terjadi? Biarpun istriku berzina, perzinahan dia tidak bisa membatalkan firman Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Jangan bicara Yesus adalah Tuhan kalau kau tidak membangun ketaatan harga mati kepada Yesus. Sekalipun walaupun apa yang terjadi. Tanamkan ini. Makanya saya bilang beruntunglah Anda sebelum mati dengarkan firman hari ini. Karena nilai kekristenan bertuhankan Yesus, taat itu harga mati apapun yang terjadi dalam pasanganmu. Karena firman Tuhan, jangan kita batalkan karena kelakuan pasangan yang jelek terlalu berbobot sampai bisa membatalkan firman. Terlalu kau hormati kejelekan pasanganmu sampai kau korbankan ketaatanmu kepada Tuhan gara-gara kelakuan dia. Berikutnya, terlalu kau agungkan pekerjaan iblis kepada pasanganmu gara-gara godaan iblis terhadap pasanganmu, kau batalkan perintah Tuhan dalam dirimu. Puncak kekristenan di ketaatan. Tampilkan ayat terakhir Yohanes 14 ayat 15. Ini puncak kekristenan Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 15. Operator tampilkan, kita sama-sama baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, puncak kekristenan mengasihi Tuhan. Tadi nyanyian enak ya, tapi saya yakin rata-rata kita merekam yang fokusnya manusia. Apa itu?
Apa yang tak pernah dilihat mata, berikutnya, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Kata kuncinya bagi yang mengasihi Dia, bukan berikutnya Allah sanggup melakukan, bukan. Sebaiknya mengasihi Dia referennya supaya kita ulang-ulang 5 kali 10 kali supaya kerekam gitu loh. Kita suka yang enak-enak yang kita ulang-ulang. Karena sentrisnya diri kita. Bukan Yesus sentris kita. Ini kejahatan yang mengerikan. Yang mengasihi Dia kata kuncinya. Sayang kata mengasihi Dia. Bukan referen. Saya dosen musik. Selalu saya arahkan pengarang-pengarang lagu dulu. Lu jangan karang lagu sentrisnya lo. Kita paling suka ngarang lagu tentang janjinya. Dia sembuhkan aku. Dia limpahkan berkatku. Bukan bicara ketaatan, kesetiaan, harga mati. Setialah sampai mati. Kan jarang kita nyanyikan itu. Itu yang penting karena kita mengabdi kepada Dia. Bukan Dia yang mengabdi kepada kita. Maka puncak kekristenan di sini. Jikalau kau mengasihi Tuhan, kau melakukan segala perintah Tuhan. Janji kau lupa gak ada masalah. Janji kau gak pegang gak ada masalah. Janji diberikan supaya kita belajar beriman. Perintah Tuhan kita taati supaya kita boleh belajar, supaya kita menjadi orang beriman yang sejati. Makanya janji dulu diberikan kepada Abraham, baru perintah supaya dia mengerti bahwa iman kedewasaan orang mengalamatkannya kepada perintah Tuhan. Karena dengan perintah Tuhan kita taat, di situ kita mengikuti Dia. Kalau kita taat, kita pasti mencapai garis akhir. Orang benar pasti taat. Berapa banyak perintah Tuhan yang dialamatkan kepada kita, berapa banyak kita gak mau ingat. Kan bahaya sekali. Baca Alkitab tiap hari harus gaya hidup GBI Kebon Sirih. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, itu harga mati kepada setiap jemaat Kebon Sirih. Bawa perpuluhan, beritakan Injil, balas kejahatan kebaikan. Itu semuanya kalimat perintah. Jangan pernah gugurkan. Sekalipun apapun yang terjadi dalam hidupmu. Supaya ketaatan yang kita bangun, kita perjuangkan, menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Baru bisa kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena kepada kedua hukum itu tergantung seluruh firman Tuhan. Pasti gak kecewa seumur hidupmu kalau kau taat pada Dia. Karena hidup dalam ketaatan pasti benar. Kalau benar pasti damai sejahtera memberkati Anda. Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, apa yang gak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul hati, Tuhan memberkati Anda. Karena fokus Anda bukan pada berkat. Berkat fokusnya pada Anda. Fokus kita kepada si pribadi pemberi berkat. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Masing-masing kita tunduk kepala dan kita merenungkan firman ini. Inti daripada firman Tuhan 2 bagian. Perintah dan janji. Janji itu dampak. Janji itu kalimat akibat. Perintah itu kalimat pengakibat. Untuk itu Bapak Ibu, utamakan perintah Tuhan. Supaya kita taat, kita setia sampai mati. Apapun yang terjadi. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Katakan dengan iman. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat
tetap setia. Tuhan Yesus sudah menebus Anda. Dia berkorban segala-galanya supaya Anda lunas dibayar dan Anda diselamatkan dari hukuman dosa. Sehingga Dia Tuhan Anda, kita dulosnya. Dia Tuhan, kita hamba. Sehingga kita taat kepada Dia. Di balik ketaatan kita mengakui apapun perintahnya pasti benar. Di balik ketaatan kita sedang mengakui Dialah nomor satu. Di balik ketaatan kita ada statement hidup kita menyatakan Kaulah segala-galanya Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, jangan lagi fokuskan dirimu pada janji Tuhan. Kalau itu terus menerus, dia jadi objek, kau subjek. Dia jadi budak, kau Tuhan. Tapi fokuskanlah dirimu kepada perintah Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, didapati Dia tetap taat, taat, dan taat. Ketika kita taat dan kebenaran, kita sedang mengagungkan Yesus. Ketika kita taat dalam kebenaran, kita sedang mengasihi diri kita. Ketika kita taat dalam kebenaran, kita sedang mengasihi pasangan kita. Ketika kita taat dalam kebenaran, kita sedang mengasihi anak-anak kita. Maka wajarlah keturunan orang benar pasti perkasa di bumi. Untuk itu Bapak Ibu, yang setuju untuk membangun ketaatan kepada Kristus sebagai penebus dan Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Yang setuju engkau memperlakukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan untuk kau taat mengabdi kepada Dia, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan pikirkan permasalahanmu. Biarlah Tuhan memikirkan permasalahanmu. Jangan pikirkan kesulitan-kesulitanmu. Biarlah Tuhan memikirkan kesulitanmu. Pikirkanlah perintah Tuhan dan taatilah. Karena orang taat pasti diberkati oleh Tuhan. Orang taat pasti apa masalahmu diberkati Tuhan lebih daripada apa yang kau bayangkan. Yang setuju katakan amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tidak habis-habisnya Kau buat kami kagum-kagum dan kagum Tuhan. Kebenaran firman ini Kau singkapkan menunjukkan Kau sangat sayang kepada setiap pribadi dalam ruangan ini. Kebenaran firman ini Kau tunjukkan, Kau berikan yang terbaik bagi kami. Supaya jangan ada di antara bapak, ibu, anak-anak muda, semua kami di sini gugur di tengah jalan. Kami mau setia sampai garis akhir. Fokus kami perintah-Mu Tuhan, bukan janji-Mu. Tidak perlu kami ingatkan Engkau akan janji-Mu, karena Engkau tidak pernah lupa ingatan. Tidak perlu kami arahkan Engkau Tuhan untuk menggenapi janji-Mu, karena Engkau sempurna. Ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Karena kami seringkali lebih suka janji-Mu daripada perintah-Mu. Lebih suka dengan kesukaan-kesukaan kami daripada kesukaan-Mu. Ampuni, ampuni kami Tuhan. Ubahlah kami Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Biar menjadi kesukaan kami perintah-Mu.
baca firman itu kesukaan, mengasihi istri kesukaan, tunduk pada suami kesukaan, mengasihi musuh kesukaan, mengampuni orang lain kesukaan, memberikan perpuluhan kesukaan, pergi memberitakan Injil kesukaan. Tuhan, ubah hati kami dengan hati yang baru, sehingga apa yang menjadi kesukaanmu menjadi kesukaan kami. Maka percayakanlah jemaatmu di tempat ini, apa yang tidak pernah mereka lihat dengan mata, apa yang tidak pernah mereka dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan berlimpah-limpah dalam nama Yesus Kristus. Sehingga engkau dipermuliakan, makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan, maka gerejamu ini makin dipenuhi oleh kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom.